Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu Ibu Enok Tuti Alawiyah Eskom Emkom, dan juga teman-teman sekalian yang mungkin sedang menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 3, berasal dari kelas 12 6A 13 Fakultas Teknik dan Informatika. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Perkenalkan, saya sendiri Putri Gandasari dengan NIM 12220480. Selain itu ada teman-teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Satria Indra Prahasta dengan NIM 12220163. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana dengan NIM 12220319. Kenalkan nama saya Gustinul Septiansyah dengan NIM 12220332. Perkenalkan nama saya Riri Nurtriani dengan NIM 1222039. Dan perkenalkan, saya Rima Diastiawati dengan NIM 12220481. di sini kami akan menyampaikan sebuah ringkasan mengenai artikel yang telah kami buat, yaitu artikel ini seperti yang kita ketahui, judi online merupakan bentuk kejahatan digital yang kompleks dan memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Fenomena terkini, pada awal 2024, akun media sosial dengan banyak pengikut mempromosikan situs judi online tersembunyi. Judi online kini tak hanya hadir di situs gelap, tapi menyebar ke platform umum seperti WhatsApp dan streaming. Ini menunjukkan judi online telah menjadi bagian dari kehidupan digital sehari-hari. Dampak sosial, judi online mungkin tampak ringan, tapi membawa dampak besar seperti merusak ekonomi pribadi, menimbulkan konflik keluarga, hingga kecanduan. Faktor pemicunya antara lain akses mudah, rendahnya literasi digital, dan kurangnya pengawasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Silakan. Berikutnya ada upaya pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo telah mengambil langkah serius dalam menanggulangi maraknya judi online. Salah satu upaya utamanya adalah pemblokiran situs dan konten terkait yang jumlahnya mencapai lebih dari 3,8 juta selama periode 2023 dan hingga 2024. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemblokiran teknis saja belum efektif secara menyeluruh. Para pelaku judi online terus mencari celah dengan mengganti domain, menggunakan teknologi VPN, serta memanfaatkan media sosial dan influencer untuk mempromosikan konten secara terselubung. Berikutnya ada tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji penyebaran judi online, faktor pendorong, serta dampak sosial hukum, dan mengevaluasi peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulanginya. Selanjutnya ada kajian literatur. Selanjutnya, kajian literatur. Kajian ini disusun berdasarkan hasil studi pustaka terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan, termasuk jurnal-jurnal terkini, dokumen perundang-undangan, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas kejahatan judi online dalam konteks cybercrime. Selain itu, kajian ini juga merujuk pada berbagai literatur terkait judi online sebagai bentuk cybercrime dengan fokus pada karakteristik, penyebab, dan tantangan hukumnya. Baik, selanjutnya Lalu, yaitu pembahasan motif judi online itu sendiri. Maraknya aktivitas judi online di era digital tidak terlepas dari berbagai motif yang melatar belakangi berupa partisipasi individu dalam praktik tersebut. Nah, salah satu motif utama adalah keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial secara cepat tanpa melalui proses kerja konvensional. Selain itu, motif ekonomi, psikologis, dan faktor sosial juga berperan besar dalam mendorong seseorang terlibat dalam judi online. Adapun kemudahan akses sebagai faktor pendukung. Di sisi hukum,
Lemahnya regulasi dan kurangnya penegakan hukum menjadi faktor yang memperburuk situasi. Banyak platform judi online beroperasi lintas negara dengan server berada di luar yurisdiksi hukum nasional, sehingga menyulitkan proses pemblokiran dan penindakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor maraknya judi online, aspek pendidikan juga berkontribusi terhadap suburnya praktek judi online, khususnya literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat. Banyak pengguna internet yang tidak memahami mana konten legal dan mana yang melanggar hukum. Ada juga strategi penegakan judi online. Untuk menanggulangi judi online diperlukan pendekatan multidimensi, penegakan hukum yang harus ditingkatkan, serta kolaborasi antar instansi, termasuk pihak bank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada landasan hukum judi online di Indonesia. Nomor satu ada pasal 303 KUHP. Judi termasuk tindak pidana meskipun awalnya ditunjukkan untuk judi konvensional. Masih relevan untuk judi online. Dua ada UU ITE pasal 27 ayat 2. Melarang distribusi konten bermuatan perjudian. Nomor 3 ada UU TPPU nomor 8 tahun 2010. Judi online dapat dijerat sebagai tindak pidana pencucian uang. Ketiga, undang-undang ini membentuk kerangka cyber law Indonesia dalam menghadapi kejahatan digital seperti judi online. Karena sifatnya yang lintas batas dan sulit dilacak, penindakan hukum perlu dibasis pada regulasi digital dan integrasi. Oke, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa judi online adalah kejahatan cyber yang kompleks dan berdampak luas. Penanggulangannya memerlukan pendekatan hukum yang tegas, pengawasan cyber, edukasi masyarakat, dan kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan internet, keluarga, sekolah, dan lembaga sosial. Keamanan digital adalah tanggung jawab bersama yang harus dihadapi secara kolaboratif. Stop judi online untuk melindungi diri dan keluarga dari dampak negatifnya. Sekian presentasi kami kali ini. Terima kasih kepada Ibu dosen dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.